Tapi kita lihat ya, 4 pembagian ini bukan secara teologis tapi secara sosial politis. Ta'atul imam wajib. Menaati imam wajib. Kemudian ada pertanyaan, itu imam dalam tanda kutip mungkin saat itu adalah pemimpin yang kemudian membidangi 3 kekuasaan sekaligus. Dalam kitab klasik dibagi 4 kategori kafir tersebut. Tetapi apakah non-muslim yang sekarang di Indonesia bersama-sama kita membangun bangsa ini juga masuk dalam kategori itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Selamat datang kembali pemirsa. Sekali ini kita akan membahas sedikit ada yang menarik dari Munas, Konbes Musyawarah Nasional dan Konbes NU, yang kemudian itu memunculkan polemik tentang kata kafir atau non-muslim. Sebenarnya ini adalah semacam dialektika kalau menurut saya, bahwa hasil bahsul masail itu, terutama hasil bahsul masail maudhu'iyah dalam Munas dan Konbes NU tahun 2019 di Banjar, Jawa Barat, sebenarnya adalah ada beberapa isu yang banyak diangkat. Tetapi dalam hasil bahasan negara, kewarganegaraan dan hukum negara dan perdamaian, itu ada satu yang menarik yang menurut saya itu patut dicermati untuk kita renungi sama-sama. Yang pertama adalah tradisi bahsul masail itu adalah adu takbir. Takbir ini disebut juga ibarat atau kutipan atau rujukan, yang mana itu bersumber dari kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik. Dan begitu melihat di dalam kitab klasik bahwa non-muslim itu dikatakan sebagai apa? Yang tersedia dalam kitab-kitab klasik adalah istilah kafir, yang ini kemudian menjadi 4. Ada 4 bagian, yaitu kafir harbi, kemudian kafir zimmi, kafir muahad, dan kafir musta'min. Dan inilah yang kemudian kita ringkas saja dalam 4 kategori kafir itu. Kafir harbi adalah merujuk kepada orang kafir yang agresif, karena itu harus diperangi. Harbi artinya harb, artinya perang. Jadi kafir harbi adalah kafir yang orang-orang yang memerangi muslim, maka kita juga harus membela. Nah, membela ini berarti kita memerangi, ya, kita berperang karena kita diserang. Yang kedua adalah kafir zimmi, itu merujuk ke orang kafir yang tinggal di negeri Islam, kemudian tunduk dan dilindungi dengan membayar jizyah. Jizyah ini adalah pajak. Jadi mereka adalah orang-orang kafir yang tinggal di negara Islam, kemudian membayar jizyah atau pajak dalam rangka meminta perlindungan. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad, merujuk kepada orang kafir yang dilindungi karena adanya perjanjian. Ini mu'ahad, ya, dilindungi karena adanya perjanjian. Yang keempat adalah kafir musta'min, merujuk kepada orang kafir yang datang ke negeri Islam, yang minta perlindungan dan kemudian dilindungi. Jadi semacam suaka, ya, datang ke negeri Islam kemudian dilindungi. Nah, itu kafir musta'min, ya. Maka dari 4 kategori pembagian kafir inilah, ini kalau kita lihat dari sebenarnya pembagiannya dari sosiologis politis, ya, bukan secara teologis atau bukan secara akidah. Kenapa? Kalau orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW disebut kafir secara teologis, ya. Tetapi kenapa kemudian dibagi menjadi 4 dengan kita lihat kondisinya yang bermacam-macam, ada harbi, ada kemudian zimmi, ada kemudian musta'min, ada kemudian mu'ahad. Kenapa harus dibagi menjadi 4 ini? Karena kondisi-kondisi sosial dan politik. Bukan karena dia tidak beriman kemudian kafir, tidak. Nah,
Nah, kita lihat kalau memang semua orang yang mengingkari atau tidak beriman kepada apa yang dikatakan dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah kafir. Tapi dalam tanda kutip itu teologis, itu dalam segi akidah. Tapi kita lihat ya, 4 pembagian ini bukan secara teologis tapi secara sosial politis. Maka dalam fikih jihad membagi mereka berdasarkan kategori sikap sosial dan politis. Ya, semuanya itu adalah dari 4 pembagian itu, semuanya itu 3 di antara 4 itu adalah haram darahnya. Tidak boleh diperangi kecuali kafir harbi ya, karena memang agresif melakukan perlawanan dan peperangan kepada umat muslim. Pertanyaannya kemudian apakah pembagian 4 kategori itu masih relevan dan bisa digunakan untuk menilai NKRI yang sejak semula memang ditetapkan sebagai nation state, negara bangsa, bukan negara agama, atau kita bisa baca sebagai negara Islam. Nah, maka kalau melihat dari berbagai sumber-sumber informasi bahwa memang dalam Baksul Masail, dalam Munas dan Konbes NU tahun 2019, para musyawirin masih terikat dengan teks harfiah yang ada di kitab-kitab klasik. Artinya memang tetap menggunakan definisi kafir itu. Tetapi itu yang menjadi perdebatan sebenarnya, karena statusnya adalah kita bukan sebagai daulah Islamiyah yang waktu itu mewarnai kitab-kitab klasik saat itu. Artinya memang ketika kitab klasik itu ditulis, kitab-kitab Turas, nuansanya adalah daulah Islamiyah, nuansanya adalah negara Islam. Tapi kita sekarang berada di negara bangsa yang ya, negara ini didirikan oleh banyak agama, banyak suku, banyak ras, yang kemudian banyak semuanya saling gotong royong untuk membentuk agama, untuk membentuk negara Indonesia ini. Pertanyaannya, apakah status non-muslim itu juga masih relevan disamakan dengan kafir pada masa lalu? Itu kan pertanyaannya yang kemudian kita akan ya sedikit mengulasnya, membahasnya. Ini penting karena apa? Karena kita tidak ingin menjadi umat yang geruda-geruduk. Artinya viral, kemudian kita tidak meneliti secara utuh, ya, tidak meneliti secara komprehensif terhadap apa sih maksudnya yang dimaksud oleh berita-berita yang ada itu. Terus selanjutnya maka muncullah idiom baru, yaitu musalimin. Musalimin. Begini, jadi Baksul Masail itu merujuk kepada kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik itu kemudian nuansanya bisa jadi berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Contoh, ini contoh saja. Jadi ketika mungkin teman-teman juga pernah Baksul Masail, kemudian ada satu ibarat ya, dari kitab klasik itu yang kemudian dia menyebutkan ta'atul imam wajib, menaati imam wajib. Kemudian ada pertanyaan, itu imam dalam tanda kutip mungkin saat itu adalah pemimpin yang kemudian membidangi 3 kekuasaan sekaligus, ya, yaitu khalifah zaman dulu adalah imam yang dalam tanda kutip menguasai 3 kekuasaan sekaligus, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tapi ketika di zaman sekarang, ta'atul imam, siapa yang dimaksud dengan imam ini? Apakah kekuasaan eksekutif? Apakah kekuasaan legislatif? Apakah kekuasaan yudikatif? Karena kita telah membagi kekuasaan itu menjadi 3 dalam negara demokrasi. Maka rujukan misalnya ibarat ta'atul imam wajib, menaati imam adalah wajib. Imam yang mana? Baik, memang kita harus menaati semuanya, eksekutif, legislatif, tapi yudikatif. Tetapi pertanyaannya, ketika ditarik ke zaman sekarang, imam, konsep imam, itu siapa imam? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memang dalam Baksul Masail ini sebenarnya harus dikupas lebih jauh, karena dalam ibarat-ibarat yang kita temukan dalam kitab klasik itu mungkin nuansanya bisa jadi berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Nah, muncullah kemudian idiom baru yang disebut musalimin. Nah,
Musalimin dari kata salam, ya. Musalimin artinya berarti sama-sama pihak yang terkait komitmen untuk saling menjaga dan melindungi. Konsepnya sudah jauh lebih egaliter, lebih sama, lebih setara. Semua pihak berkedudukan sederajat, punya hak dan kewajiban yang sama untuk saling menjaga dan melindungi. Semuanya sama di mata hukum. Maka itu kemudian muncullah idiom itu musalimin. Maka kemudian ini penting sekali kalau kita lihat bahwa tetap ada kategori mukmin dan kafir. Jadi hasil Munas dan Konbes NU 2019 itu kemudian tidak menafikan, oh tidak ada lagi namanya orang kafir. Tidak. Dalam konsep teologis, iman dan kufrun itu masih ada. Mukmin dan kafir itu masih ada di ranah privat teologis masing-masing agama. Tetapi ya, kita berbicara tentang muamalah wataniyah atau ranah publik, etika berbangsa dan bernegara. Menyematkan kafir kepada orang-orang yang tidak muslim itu lebih halusnya digunakan kata non muslim, agar etikanya sama-sama. Kenapa? Kalau kita melihat ketika Nabi mengelola Madinah, ya, kaum muslim dan Yahudi dengan beragam suku dan agamanya, kita lihat di dalam naskah Piagam Madinah, semuanya disebut sebagai ummatun wahidatun. Ummah wahidah, satu umat. Umat loh ya. Definisi umat ini dalam Piagam Madinah bahkan jauh lebih inklusif daripada penggunaan sekarang. Ya. Kenapa? Yang sekarang hanya merujuk kepada umat Islam. Kalau dulu ya umat itu bukan umat Islam saja, tapi umat Yahudi dan umat Islam dalam Piagam Madinah, karena di Madinah itu ada suku-suku yang kemudian memang menganut agama Yahudi, itu disebut umat. Ya, umat. Umat dalam Piagam Madinah adalah warga negara yang kedudukannya sederajat. Ya, berarti Muslim dan Yahudi sederajat ketika itu. Tidak ada diskriminasi, kemudian tidak ada persekusi berbasis sara. Penegakan hukum diberlakukan kepada seluruh pelanggar hukum tidak peduli suku dan agamanya. Karena ini perjanjian Madinah. Kalau kita lihat bahwa perjanjian Madinah adalah perjanjian dari bawah ke atas. Bukan kemudian ada perjanjian dibuat dulu ditaati ke bawah, tidak. Kalau dalam hukum tata negara bahwa perjanjian Madinah ini masih terus dikaji sampai saat ini. Kenapa? Karena ini merupakan ciri pembentukan peraturan atau perundang-undangan yang ya dari bawah ke atas, from above to top, bukan dari atas kemudian ke bawah, tidak. Makanya menarik dalam hukum tata negara karena sebagian besar perundang-undangan itu dibikin di atas, kemudian masyarakat menjalankannya. Tapi Piagam Madinah ini malah justru sebaliknya. Mereka dikumpulkan, kemudian membuat satu perjanjian yang sama. Kemudian kalau kita lihat di ada kemiripan-kemiripan Piagam Madinah, ya, dengan apa yang kita bangun sekarang di Indonesia yaitu NKRI, ini sangat menarik sebenarnya. Kalau kita mau melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kata-kata kafir itu tidak digunakan lagi untuk non-muslim. Bahkan kata-kata kafir itu ditujukan kepada sesama muslim. Maka ini yang kemudian menjadi prihatinan kita semua. Mengapa sampai seperti itu? Kalau kemudian ini dipermasalahkan, maka dalam 10 tahun terakhir justru malah kata-kata kafir itu dituduhkan, dihujamkan kepada sesama muslim. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka kita sebagai warga negara yang sama di NKRI, karena NKRI adalah negara bangsa, nation state, negara yang kemudian memikul banyak bangsa sebenarnya, atau bangsa yang satu, ya, yaitu bangsa Indonesia yang terdiri sebenarnya dari banyak-banyak bangsa-bangsa kecil. Ya. Suku itu sebenarnya bangsa, karena kalau kita lihat di Eropa, ya, satu negara hanya satu bangsa, sebenarnya itu adalah suku, ya. Karena Indonesia ini besar sekali. Maka
kalau kita melihat bahwa NKRI ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ini sangat menarik. Karena kesetaraan itu, prinsip egaliter itu sangat harus dijunjung. Bagaimana kita menyebut non-muslim Indonesia ya tidak masuk dalam kategori kafir dhimmi, tidak masuk dalam kategori kafir muahad, mereka juga tidak masuk dalam kafir mustakmin, apalagi kafir harbi ya. Yang kafir harbi ini harus dimusuhin enggak. Jadi dalam kitab klasik dibagi 4 kategori kafir tersebut. Tetapi apakah non-muslim yang sekarang di Indonesia bersama-sama kita membangun bangsa ini juga masuk dalam kategori itu? Ternyata tidak. Ya, mereka bukan datang dari luar, ya, kemudian minta perlindungan, tidak. Ya, mereka juga bukan kafir yang membayar pajak untuk minta perlindungan dan keamanan, tidak. Mereka juga bukan terikat perjanjian dengan kita, tidak. Tapi kita sama-sama dari awal membangun negara ini bersama-sama. Ya, baik yang muslim maupun yang umat-umat lainnya dan muslim yang dan lainnya, semua sama. Semua berjuang untuk mengusir penjajah sehingga kita bisa merdeka sampai saat ini. Ya. Maka konsep al-muwatin, yaitu warga negara, itu sangat bagus sekali. Kedudukannya sederajat, tidak ada persekusi dan prosekusi kecuali kepada pelanggar hukum apapun suku dan agamanya, maka itu harus adil. Siapapun yang melanggar hukum, dia harus dihukum. Maka kita bisa melihat bahwa non-muslim dalam satu negara bangsa ya tidak dapat masuk dalam kategori kafir dhimmi, kafir muahad, kafir mustakmin, apalagi kafir harbi, sebab tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah literatur fikih. Ini yang berarti pembagian itu tidak menyentuh dalam sisi akidah, melainkan statusnya dalam konsep modern, yaitu negara bangsa saat ini tidak ditentukan realitasnya pada masa-masa klasik. Jadi artinya kita ingin menggabungkan apa yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang, bahwa non-muslim ya dalam konsep negara bangsa ketika dicoba dirujuk, dicocokkan dengan kitab-kitab fikih itu tidak ditemukan karena nuansanya berbeda, realitasnya berbeda. Maka saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa sekalian, marilah kita menghormati hasil Munas dan Konbes itu ya. Kita melihat bahwa apa yang dihasilkan itu adalah untuk kebaikan kita semua sebagai bangsa, untuk kebaikan kita semua sebagai warga negara yang sama-sama membangun Indonesia menuju lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.